Gemit yang satu lagi yang menggunakan 5 metode takhrij, yaitu matlaul hadis, labzun min alfazil hadis, kemudian nau'ul hadis, ar-rawil a'lam wa maudu'at. Ntar harus presentasi dulu ya biar muncul ya. Baik. Jadi ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Terlihat. Minggu lalu tuh kita belajar ini nih, yang saya bold ini. Sampai di sini. Jadi minggu lalu itu otentisitas hadis. Otentisitas hadis ini pekerjaan di dalamnya adalah mencari alamat hadis. Alamat hadis. Ya, mencari alamat hadis. Nah, contohnya ini dengan langkah-langkah yang pertama isyarat, mencari di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau minggu lalu kita sebut namanya ini manual ya, cara manual. Manual itu caranya ada 3 langkah. Jadi kalau saya bikin kotak 3, itu ada 3 langkah. Langkah pertama ini kamus hadis baru. Nah, di kotak pertama ini, nah kamus hadis ini nih. Dalam kamus hadis itu ada rumus-rumus. Nah, rumus itu kayak ini nih. Hamim, Qaf, Ta, Nun. Hamim itu untuk Ahmad bin Hambal, Qaf itu muttafaq alaih Bukhari Muslim, Ta, Tirmizi, Nun, Nasai gitu. Baru dalam kamus ini ditemukanlah rumus ini. Ya, kotak 1 ya. Nah, baru di kotak 2 ini cari alamat. Nah, mencari alamat itu ini. Alamatnya di Musnad Ibnu Ja'di, halaman 109, nomor hadis 162. Nah, ini hadisnya gitu. Nah, itulah mencari nomor 2. Fakkur rumus. Nah, i'tibar ini. I'tibar dari yang 3 ini. Bisa dimengerti ya? Ini yang di HP nggak ada yang jawab, ini ada orangnya nggak ya? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas ya? Jelas.
Baik. Jadi di validitas yang akan kita, jadi nanti di tausik itu kesimpulannya adalah berapa tabi dan syahid. Nah, apa itu tabi dan syahid? Perhatikan Bentar, saya buka dulu. Udah kelihatan ya? Ini. Nah, kalau tabi itu, lihat ini ada di sini ada umpamanya ini Abu Hurairah. Maka tabinya itu 1, 2. Jadi ini ada jalur yang ke Abu Hurairah. Oke. Nah, kalau syahid itu berapa jumlah sahabat? Nah, berarti kalau syahidnya ini ada 1, 2, nah 2 ya. Jadi Abu Hurairah syahidnya ada 1 dan 2. Nanti sebaliknya sama, Abdullah bin Mas'ud, ini yang ini tabi'nya ada berapa? Oh ya, 1, 2. Sama juga dengan ini. Tabi'nya ada berapa? 1, 2 gitu. Oke. Nah, itu yang dinamakan tabi dan syahid. Jadi sederhananya, kalau tabi itu lihat ini satu sahabat, lalu dilihat di bawah ada berapa jalur yang ke dia. Berarti ada 1, 2, 3. Jadi untuk tabi itu cara melihatnya berapa mukharridnya. Ini ada 1, 2, 3. Berarti tabi untuk Abu Hurairah itu 2. Kenapa 2 kok ada 3 Pak? Iya. Jadi istilahnya yang ini diikuti oleh 2 ini. Ini juga diikuti oleh 2 ini. Sama ini juga diikuti oleh 2 yang ini gitu. Jadi kalau kita tulis 3 yang diikutinya siapa kan gitu. Gitu. Jadi patokannya adalah untuk menentukan tabi itu
Berapa jumlah mukharrij di bawah? Sementara untuk syahid itu dalam bahasa ini syahid. Syahid itu berapa? Maka dihitunglah jumlah sahabat. Ada 1, ada 2, ada 3. Maka disebutlah syahidnya itu ada 2. Karena ada 3 dikurangi 3 dikurangi 1. Kenapa 3 dikurangi 1? Supaya yang 1 ini saksinya ada 2 gitu. Nanti nomor 3 ini saksinya ada nomor 2 dan nomor 1 gitu. Nah, patokan untuk syahid itu lihat jumlah periwayat sahabat. Jumlah sahabatnya ada berapa? Ini ada 3 kurang 1 gitu. Ya gitu ya. Maka di alamat hadis itu kita harus menentukan, oh ternyata hadis ini tabi'nya, maksudnya satu sanad itu dia ada berapa mukharrid gitu. Kemudian kalau syahid itu satu hadis berapa sahabat. Kalau tabi satu sahabat berapa mukharrid gitu. Oke. Bisa dimengerti ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang validitas. Sebelumnya saya kasih contoh dulu ya, supaya contohnya begini nih. Ini contohnya nih. Otentisitas. Oh, bukan itu contohnya ya. Yang tadi aja. Nah, jadi yang tausik itu contohnya begini nih. Ini judulnya. Maka dilihatlah sanad persahabat. Persahabat itu ada berapa mukharrid? 1, 2, 3. Maka langsung disimpulkan sanad Abu Hurairah memiliki tabi 2. Karena ada 3 mukharrid di bawahnya. Gitu ya. Lalu kita ke sanad Abi Humamah. Bahwa mukharridnya ada 1, ada 2. Berarti disimpulkan memiliki tabi'nya 1. Nah, karena ada 2 mukharrid. Sanad Abdullah ada di Muslim, ada di Musnad Al-Ja'di, ada di Abi Syaibah. Berarti tabi'nya ada 2 karena ada 3 mukharrid. Hitungannya begini. Sekarang sanad Umar. Ada alamatnya ada di Muslim, Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah. Maka memiliki 2 tabi
karena 3 mukharrij. Ini hitungannya. Dari mana Pak hitung-hitungan ini? Ini dari hadis ini. Mana? Kafabil mar'i ini. Hadis ini memiliki sanad dengan periwayat sahabat ya yang ini tadi. 1, 2, sahabatnya ya. 3, 4, 5. Gitu. Jadi kita lihat per sahabat ada berapa alamatnya gitu, ada berapa mukharrij. Nah, yang terakhir di sini sanad Hafs bin Asim ada di Muslim, ada di Abu Daud, ada di Hakim, ada di Al-Qudai. Maka di sini dibuatlah kesimpulan sementara untuk melihat ininya. Jumlah tabi itu Abi Hurairah tabi'nya sekian, Abi Umamah tabi'nya sekian, Umar tabi'nya sekian, Abi Utsman sekian, Hafs bin Asim sekian gitu. Baru ini untuk kesimpulan sahihnya. Nah, inilah yang dilakukan pada langkah pertama ini. Di langkah pertama ini. Di huruf A besar ini. Baru setelah itu masuk ke poin B. Poin B itu validitas. Kalau di jurusan ilmu hadis sebetulnya ini dipresentasikannya lebih detail ya kalau di sini karena cuma satu kali satu semester jadi disingkat. Ada pertanyaan sampai di situ sebelum saya masuk ke sini? Izin bertanya. Silakan. Ya, Siti Nur Latifah dari kelas B ingin bertanya tentang tabi'. Kalau tabi' itu patokannya mukharrij saja atau bisa ditabi'in atau tabi'ut tabi'in gitu Ustaz? Kelompok yang bertugas dicatat ya, yang bertanya siapa, kemudian pertanyaannya apa gitu. Apa pertanyaannya tadi? Kalau tabi' itu patokannya di mukharrij saja atau bisa ditabi'in atau tabi'ut tabi'in gitu Ustaz? Gini, kalau mana tadi? Kalau untuk tabi itu dilihat dari 2 hal. Yang pertama sahabatnya. Nah, di dalam sahabat yang satu ini ada berapa mukharrijnya? Ini ada 4. Jadi kalau untuk ditabiin itu tidak dilihat ya. Jadi nanti gambarannya begini nih. Nah ini. Jadi sahabat Abi Hurairah, ini Abi Hurairah, ini Abi Umamah, gitu ya. Mana lagi? Ini Hafaz. Jadi mereka ini dilihat berapa jalur yang sampai ke yang kuning ini, mukharrij. Ini sampai ke mana? Oke. Ini kan kalau dilihat Hafaz bin Umar, tuh, nyampe. 1, 2,
2 dia. Abbas bin Umar, Abu Hurairah juga sama. Nah ini Abdullah bin Mas'ud juga lihat, satu ke Muslim, yang kedua ke Abi Saibah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Sekarang masuk ke yang kedua ya. Ini pertemuan keberapa ini ya? Kelima, Pak. Kelima ya? Iya, Pak, kelima. Kalau sekarang saya nanti presentasi contoh bisa ya? Bisa, Pak. Supaya minggu depan berarti minggu depan itu apa materinya? Minggu depan berarti sudah kelompok berapa tuh? Udah mulai kalian kan? Kelompok 2 berarti Ustaz. Kelompok 2. Kelompok berapa? Iya. Kelompok 2. Oke. Baik. Jadi teorinya itu ini kan ada A besar, tadi A besar kita udah lihat. Ini A besar ini. Mau warna apa? Biru. Ini A besar. Nah, ini B besarnya ini. Ini C besarnya. Jadi langkah tahriknya langkah 1. Nah, udah kita selesaikan barusan. Nah, sekarang masuk langkah 2 ya. Langkah 1 tadi itu targetnya ini. Berapa tabi dan syahid. Nah, berapa tabi dan syahid ini akan mengantarkan kita untuk melihat kuantitas sanad. Jadi berapa banyak sanadnya gitu. Baru nanti ditentukan mutawatir atau ahad gitu kan. Kalau 1 gharib, 2 aziz, 3 masyhur gitu. Nah, itulah yang kita lakukan di poin A. Nah, sekarang di poin B kita mau melihat ini sanad yang tadi ini kan, yang udah kita kumpulkan sanad ini, kita mau lihat sanad ini sahih atau dhaif. Sahih, hasan, atau dhaif. Gitu. Nah, ini langkah-langkahnya. Bisa dipegang ya, pahami ya. Oke? Baik Ustaz. Baik. Insyaallah, Pak. Nah, maka dinamakanlah poin B ini tashih. Ini tashih. Atau dalam bahasa itunya validitas. Menggunakan buku rijal. Nah, validitas sanad itu, untuk memvaliditas sanad, maka diperlukan namanya KKH, dicatat tuh. Kaidah kesohihan hadis.
Ya, kaidah kesohihan hadis. Kaidah kesohihan hadis ya. Nah, kaidah kesohihan hadis itu tahu udah belajar kemarin? Nggak tahu ya? Ada yang tahu? Kaidah kesohihan hadis itu yang pertama bersambung sanad. Sudah Ustaz tahun Oh ya. kemudian. Muttasil. Nomor 2 apa? Adil. Adil Pak. Tamul Dokin. 3 dobit Dobit ya. Pak. Mobil. Dobit Pak. Tam. Nomor 4 Tidak Gerum ada. Alalin. tidak ada sas. Nomor 5 tidak ada. Tidak ada ilat. Oke. Tidak ada ilat. Jadi, kawan-kawan sekalian, yang akan kita teliti pada poin B ini adalah yang 5 ini. Bagaimana cara membuktikan sanad ini nih? Bentar, kita hapus dulu. Bagaimana cara membuktikan bagaimana cara membuktikan sanad ini sahih, hasan, atau dhaif, atau membuktikan sanad ini muttasil, adil, dobit, tidak sas, tidak ilat. Maka langkah yang digunakan adalah 4. Ini yang 4 ini. Pertama, tarjamatur rawi. Yang kedua, as-suyukh wat talamis, guru murid. 3, ra'yul ulama. Ya, skema sanad. Baik, tarjamatur rawi itu isinya adalah tarjamatur rawi itu isinya untuk melihat isinya itu tahun wafat, tahun wafat, kemudian nama ya. Nah, tahun wafat ini itu konotasinya untuk melihat muttasil atau tidak. Jadi yang ini untuk membuktikan si sanad itu muttasil antara ini contoh ini Hafaz bin Asim dengan Khubayb bin Abdurrahman ya, untuk membuktikan mereka ini liqa. Pernah bertemu atau sezaman. Mu'asoroh. Ya. Cara membuktikannya, ini perhatikan baik, sangat penting ya. Cara membuktikannya dengan melihat tahun wafat. Kalau tahun wafatnya perbedaannya 40 tahun, maka dianggaplah mereka pernah sezaman. Oke? Pernah sezaman. Umpamanya contoh,
Saya umurnya sudah 50 tahun. Anda umurnya berapa? 20 tahun umpamanya kan. Maka 50 kurang 20 itu 30 tahun. Jadi bisa dibayangkan pertemuan kita itu, saya seumur 50, Anda ini sudah pada sama-sama dewasa dan sangat sangat sah untuk menerima dan mengajarkan hadis. Nah, itulah kenapa dibilang perbedaan umurnya itu maksimal 40 tahun. Sehingga dianggaplah kedua orang ini sezaman karena umurnya bedanya hanya nggak lebih dari 40 tahun. Kecuali nanti ada pernyataan dari dalam sejarah bahwa mereka memang bertemu walaupun umurnya perbedaan umur lebih dari 40 tahun. Karena ada orang juga yang umurnya panjang gitu. Itu yang pertama untuk membuktikan kesezamanan. Bagaimana membuktikan pertemuan liko? Maka itu dilihat dari guru murid. Nah, guru murid ini artinya apakah hafaz bin Asim ini mengakui Khubaib bin Abdurrahman ini sebagai muridnya, dan sebaliknya apakah Khubaib mengakui Hafaz bin Asim sebagai gurunya. Kalau saling mengakui maka muttasil. Kedengaran ya? Harus diulangi nggak? Harus diulangi. Ya, Pak. Jadi untuk membuktikan antara Hafaz dan Habib atau antara Habib dengan Syu'bah, apakah mereka ini pernah bertemu atau bertemu dengan Syu'bah, pemain ini dengan ini, maka cara membuktikannya adalah dengan melihat daftar gurunya Syu'bah, apakah ada Khubaib. Dan dilihat pula pada daftar muridnya Khubaib, apakah ada Syu'bah. Jika kedua-duanya ada, maka itu artinya kedua-duanya saling mengakui pernah berguru, pernah bermurid, berarti pernah bertemu. Jika bertemu, maka muttasillah antara keduanya. Ini muttasil. Ini muttasil. Begitu seterusnya dilakukan antar orang. Ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Dilihat satu-satu itu. Muttasil enggak? Gitu. Bertemu enggak? Mu'asoroh enggak? Kalau tidak terbukti bertemu berarti mu'asoroh. Gitu. Maka kalau itu terbukti lewat dua ini, lewat yang nomor 1 dan nomor 2 ini, maka terpenuhi sudah pertama dia muttasil. Tinggal kemudian Anda menguji apakah dia adil dan dobit. Cara melihat apakah seorang periwayat itu adil dan dobit, lihat di penilaian ulama. Penilaian ulama itu mana penilaian ulama? Ya, penilaian ulama itu ada 6. 4 yang diterima. Ausakunas gitu dan seterusnya. Nanti lihat di deskripsi. Nah itu, jadi kalau dia dinilai sikoh umpamanya, sikotun,
maka orang ini sudah adil dan juga sudah dobit. Kalau dia dinilai hafiz, maka orang ini dinilai dobit. Belum tentu adil gitu. Nah, maka pendapat ulama sangat menentukan terhadap apakah orang ini adil dan dobit. Oke. Tidak sas dan tidak ilat itu dilihat di skema sanad. Itu. Nah, di skema sanad dilihatnya apakah ada kejanggalan-kejanggalan lain. Tapi dengan memenuhi 3 kriteria ini sudah dapat dinyatakan sanadnya muttasil. Sanadnya sahih gitu. Ada pertanyaan sampai di situ? Bertanya Pak. Silakan. Pada langkah adanya pertemuan antara guru dan murid, sebagaimana pengalaman pada semester kemarin ya Pak. Jadi pada kitab Tahdhibut Tahdhib, dalam data seorang guru itu ada nama murid, tapi dalam data seorang murid nggak ada gitu Pak. Jadi seakan-akan tidak saling mengakui salah satu. Gimana Pak? Oh, iya. Yang satu tidak mengakui yang lainnya ya. Nah, jika itu terjadi, maka perlu diverifikasi lebih lanjut. Contohnya, dengan cara mengikutkan penilaian ulama. Penilaian ulama. Kalau ulama menilai keduanya sikoh, maka ada kaidah yang menyatakan orang sikoh masa mengibuli sikoh yang lain. Kecuali ada data yang lebih rinci ya, yang menyatakan bahwa memang ini orang nggak pernah bertemu. Itu pernah dilakukan oleh Imam Bukhari. Kata dia kalau mau nerima hadis dari si A, nggak usah dari dia, dari yang lain aja. Dia kadang suka suka mengganti nama gurunya. Jadi itu, jadi kalau umpamanya yang di bawahnya tidak mengakui, tidak tercantum dalam nama gurunya, maka kita perlu melihat data-data yang lain di kitab yang lain lagi gitu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau presentasi contohnya langsung dalam hadis. Kita ke contoh ya. Ya Pak. Ya Pak. Minta bantu nih dari kelompok mana nih? Saya ingin yang di kelas C. Siapa yang mau baca dulu ini? Ayo. Siapa yang di kelas C? Di sini nggak muncul nama-namanya. Silakan Neng, silakan. Neng Sahaya. Muncul papan tulis di situ ya? Tadi yang saya jelaskan itu muncul nggak? Muncul, Pak. Tadi muncul Ustaz. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada ya? Silakan dibaca itu yang mana tadi? Silakan.
Siapa aja lah yang maulah, biar cepat. Udah 11:30 soalnya. Udah kelihatan kan? Udah Ustaz. Silakan. Yang bilang udah Ustadz aja minta tolong dibaca. Hadis misoginis. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis misoginis, menolak berhubungan intim. Musnad Ahmad. Nomor Sebentar. Hadis ini dijuduli begini nih karena dijuduli oleh orang-orang misoginis yang merasa bahwa perempuan didiskreditkan oleh hadis ini. Jadi ini kemarin saya coba takhrid hadisnya gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Abdullahi haddatsana Abi haddatsana bin Numair qala anba'ana al-A'masyu wa Waqi'un qala haddatsana al-A'masyu an Abi Hazimin al-Asy'a'i an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat alaihi fabata wa huwa wabanu la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Kandungan hadis ini berbicara Bentar. Jadi di sini ada Abdullah, ada Abi ya. Untuk mendeteksi periwayat-periwayat itu batasnya ini kan. Batasnya ini nih. Gitu. Ini. Nah, kalau ada waw begini, berarti A'mas wa Waqi, berarti ada 2 orang tuh. Ada 2 orang. Nah, kalau ini titik, ada titik, berarti ada 2 jalur di sini. Oke. Kemudian ini hadisnya ya. Apabila, apa artinya ini? Apabila suami mengajak istrinya untuk berhubungan suami istri, kemudian dia menolak, lalu suaminya tidur dengan perasaan marah atau jengkel, maka malaikat melaknat sang istri sampai subuh. Nah ini hadis yang dianggap mendeskripsi, masa menolak itu aja dianggap dilaknat gitu. Ya silakan dibaca lagi. Kandungan hadis ini berbicara tentang berhubungan intim itu merupakan hak setiap manusia. Ajakan berhubungan intim dari seorang suami kepada istri adalah sebuah kewajiban. Menolak ajakan berhubungan intim dari suami memiliki konsekuensi tersendiri dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, jadi kemarin saya menyampaikan hadis ini bahwa kenapa sih perempuan itu hadis ini harus mengatakan perempuan harus dilaknat. Nah, kemarin itu kita melihatnya yang pertama, kan perempuan mah sudah punya haid ya. Jadi Allah sudah memuliakan perempuan dengan memberi waktu-waktu haid. Kemudian diberi waktu nifas. Diberi waktu nifas. Nomor 3, diberi waktu ketika suami lagi tidak ingin. Gitu. Jadi kalau kita berhitung perempuan tuh kalau dalam sebulan dia haid 7 hari,
Maka 7 kali 12, 84 hari setahun. Ditambah nifas 40 hari kan? Berarti 124 hari. Bagi 30, ini menjadi 4 bulan. Oke. 4 bulan ya? Kalau dia nifas. Anggaplah 3 bulan karena nggak setiap tahun perempuan nifas. Jadi seolah-olah hadis ini ingin mengatakan kalau kita hubungkan dengan hadis yang lain yaitu hadis haid dan nifas, kata hadis ini, wahai para wanita, apa masih mau menolak laki-laki padahal Allah sudah memberimu waktu libur untuk berhubungan 84 hari gitu. 124 hari, 3 bulan. Nah, sebetulnya inilah yang dimaksud hadis ini. Masa mau libur lagi? Padahal Allah sudah memuliakan kalian dengan cara memberi khusus waktu libur selama 3 bulan dalam setahun. Kalau dalam usia pernikahannya umpamanya 50 tahun, maka 50 kali 3 itu 150. 150 bulan bagi 12. Berapa tuh? Sekitar 12 tahun setengah. Selama 50 tahun, 12 tahun setengah, perempuan diberi libur gitu. Belum lagi kalau dia sakit. Nah, makanya sebetulnya nggak boleh dipahami hadis ini hanya laknatnya saja. Jangan ininya doang yang dipahami. Tetapi Rasulullah ingin mengatakan di hadis lain, wahai para wanita, kalian sudah diberi waktu libur itu cukup. Jangan lagi menolak. Masa pas bisa masih nolak, berarti menambah dari yang 3 bulan gitu. Dan Rasulullah udah tahu tuh para perempuan ke akhir-akhir zaman tuh kan tidak mau dipoligami itu. Kecuali dia umpamanya ya udah saya malas berhubungan suami istri, ya sudah saya silakan saja suaminya berpoligami. Satu, yang kedua, jadi tidak mendiskreditkan perempuan sebetulnya ini, hanya ingin mengatakan bahwa kita perlu menyadari bahwa wanita diberi kemuliaan pada satu sisi, laki-laki juga diberi. Umpamanya di sisi ini kok mulia sekali laki-laki. Dengan keinginannya saja berhubungan seks, perempuan bisa dilaknat gitu. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa di hadis lain, wanita dimuliakan dengan anaknya itu harus berbakti kepadanya 3 kali lipat dibanding kepada suami. Pernahkah wanita juga menyadari ada pepatah surga di bawah telapak kaki ibu? Nah itu, jadi sebetulnya wanita diberi porsi, diberi keistimewaan khusus, laki-laki juga khusus. Yang keduanya tidak boleh tukeran gitu. Kalau saya memahaminya demikian tuh terhadap hadis ini. Ya wajarlah dilaknat karena sudah diberi waktu yang khusus tapi masih kurang atau malah digunakan di luar yang waktu itu. Ya ibarat
hari kejepit nasional kan udah diberi libur, masih nambah. Itu sekedar ininya saja kajiannya, siapa tahu suatu saat di belakang hari kalian menemukan hadis ini, ingatlah ada satu pemahaman dari saya yang seperti itu memahaminya kalau saya itu. Baik, kita ke itunya, lanjut bacanya. Nah, di sini kan sanadnya Abi Hurairah ya. Maka langkah yang pertama adalah mencari tadi apa? Tabi dan sahid. Kalau secara manual ini harus dicari di pertama Jami'us Shogir, ada di mana saja alamatnya. Kemudian dicari juga di Mu'jam Mufaros dengan cara umpamanya tajib. Tajib ini dimujarrodkan. Berarti ajaba atau jaba yujibu yajibu, wajaba yajibu kan, atau pakai farosa, nanti dapat hadisnya. Atau ini dilihat temanya apa? Temanya umpamanya an-nikah. Dilihatlah di Miftah Kunuzis Sunnah an-nikah ada nggak hadis ini gitu. Tetapi secara digital maka langsung saja cari, bisa dengan mencari dengan redaksi hadis penuh, kopi aja ini, kopi, kemudian saya buka dulu Maktabah Samila ya. Udah pada punya Maktabah Samila belum? Belum. Pak. Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum, Pak. Itu sangat perlu itu. Tidak mendukung laptopnya. Di setting biar mendukung. Kalau mahasiswa ilmu hadis dan ilmu Al-Quran dan tafsir, saya kira tidak harus mewajibkan diri sendiri yang ini ya. Karena lahan kita ada di situ. Nah ini ya. Bapak izin, kata Bapak boleh minta ke anak ilmu hadis yang semester 5 itu namanya siapa, Pak? Falik. Coba. Falik. Oh, Falik. Dia Terima kasih, pengurus kok di AMJ, pengurus. Nah itu Maktabah Samilanya dari saya. Mereka kan baru belajar takhrij sekarang, tapi semester lalu mereka udah datang minta program ini. Udah kelihatan programnya ini belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar. Udah kelihatan? Sudah. Sudah. Tadi kan sudah saya copy hadisnya, maka saya kliklah di teropong. Saya ulang, saya klik di ini yang di HP, Jelang, Nadia, dan yang lainnya. Kelihatan nggak? Lina? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Terlihat, Bapak. Kalian cuma ada berapa? 6 orang di situ, 8. Yang lainnya kemana? Di sini ada berapa ya? Sini 89. Oh, nggak bisa gabung ke situ aja tuh.
Atau lanjut aja lah ya, tanggung. Jadi ini pertama Anda klik di teropong. Teropong itu al-bahsun, search kalau dalam bahasa komputernya. Nah, copy paste ke situ hadisnya. Nah, ini bisa di semua hadisnya bisa. Tapi tentu akan sangat terbatas yang Anda bisa dapatkan. Jadi mending dipenggal-penggal saja. Cara memenggalnya, umpamanya ini hadisnya ya. Ini hadisnya kan. Cara memenggalnya ini hindari huruf iza, ila, ini dihindari nih. Alai, wahwa, dihindari. Maka bisa kita cari dengan da'a ar-rajulu gitu, imro'atahu, atau firosi fabatat gitu, atau al-malaikatu hatta tusbih, atau la'anatha malaika saja boleh gitu. Kita kembali ke Maktabah Samilanya. Saya mau coba la'anatha al-malaikah saja. Dari Godban. Oke. Nah, langkah kedua, pilih kutubul mutun. Yang ini nih. Kutubul mutun artinya kitab-kitab hadis. Nah, untuk sementara carilah kutubut tis'ah. Seperti Sunan Nasa'i, Sahih Bukhari gitu. Saya udah siapkan di sini ada kutubut tis'ah. Oke. Ini udah ke checklist kan? 1, 2, 3, 4, 9. Baru setelah itu ditekan lagi teropongnya. Yang ini. Nah, dia akan mencari secara digital. Hanya ada 2. Nah, ini. Hanya ada 2. Maka kita tidak boleh berhenti. Ini di copy dulu. Di bold. Baru tekan yang ini nih. Ini. Nashun nas. Nah, kalau ada yang mau direkam ini boleh. Nashun nas. Baru bawa ke kanvasnya. Nah, di sini umpamanya dimasukkan ke kanvas kayak gini. Contoh ya. Copy paste. Nah, inilah hasilnya.
Ini hasilnya. Kenapa di Maktabah Samilanya harus diklik ini? Supaya hasilnya kayak tadi. Hasilnya itu dapatnya gini. Beserta alamatnya. Kalau Anda Ctrl C, yang didapat hanya ini saja. Yang didapat hanya ini aja nih. Tapi kalau ditekan yang tadi dengan alamatnya yang ini. Gitu. Oke. Gitu ya. Begitu seterusnya dicari hadis-hadisnya itu sampai dapat. Kayak ini kan baru dapat 2. Coba dengan kata-kata kunci yang lain gitu, penggalan yang lain. Umpamanya coba dengan kata penggalan yang lain, hasilnya begini. Saya dapatnya yang pertama, saya dapat di Musnad Ahmad, berarti 1 ya. Dapat di ini Abu Ya'la, kemudian dapat di Musnad Ahmad 2. Saya dapat lagi di Abu Daud 3. Dapat di Sahih Bukhari 4. Dapat di Sahih Bukhari 2 tempat 5. Dapat di Sahih Muslim 6. Nah, itu. Baru saya tandai sahabatnya, karena untuk menentukan tabi tadi udah kita pelajari kan. Ini menentukan tabi itu lihat di nama sahabatnya kan. Nah, makanya di sini saya garis bawahi Abu Hurairah 1. Ini juga Abu Hurairah kene 2, 1 masih 1. Abu Hurairah, cuman 1. Berarti sanad dengan periwayat Abu Hurairah memiliki 5 tabi karena ada 6 mukharid lain untuk jalur tersebut, jalur ini. Itu poin A. Poin A selesai sampai di situ. Ini poin A. Secara digital demikian. Baru saya ke validitas. Nah, untuk validitas yang kita coba periksa adalah sanadnya. Nah, sanadnya di copy, dilihat ada ini siapa aja, mulailah dari Abu Hurairah. Dicari ini ada Abu Hurairah, namanya yang dicari itu, yang tadi itu, yang dicari adalah ini, terjemah yang dicari itu ini, terjematur rawinya, kemudian guru murid, Ra'yul ulama, gitu. Yang 3 itu. Jadi saya sudah menemukan, maka di sini saya tulis namanya, kan kita butuh nama. Ini tahun wafatnya. Kemudian pernyataan Abu Hurairah Ad-Dusi merupakan salah seorang guru dari Hafs bin Asim. Dan Abu Hurairah mengakui Hafs bin Asim sebagai muridnya. Nah, penilaian ulama gitu. Di sini juga gitu, penilaian ulama sikoh. Itulah yang kita lakukan sampai ke semua nama-nama ini dengan mencari di Maktabah Samilah boleh. Cara mencarinya perhatikan ke layar lagi. Cara mencarinya
Umpamanya Abu Hurairah. Di copy, baru klik yang ini nih. Nih. Tarjamah. Muncullah di layar ini. Dipaste ke sini. Abu Hurairahnya. Baru pencet teropongnya di ujung. Ini hasilnya. Nah, di sini kekurangan dari digital itu gitu, dia muncul semua yang bernama Abu Hurairah. Nah, di sini Anda harus piawai dalam melihat yang dimaksud Abu Hurairah itu siapa gitu. Nah, karena saya sudah tahu, maka saya tahu bahwa namanya itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nah, kalau tidak ada di sini, coba aja dulu yang ada. Nih. Coba yang ada ini kan ada. Nah, ini bukan dia ini. Kalau dia harus ada di depan itu. Tapi karena di akhir berarti bukan dia. Nah, coba dilihat di gurunya. Nah, ini ada gurunya. Klik saja di sini. Ini udah pasti Abu Hurairah ini. Nah, muncullah layar ini. Nah, layar inilah yang sangat Anda butuhkan. Karena akan bertalian. Umpamanya muridnya tadi kan cari di murid. Ini murid. Tadi di muridnya itu Hafs bin Asim. Nih. Dan muridnya Abu Hurairah itu Abu Hizam al-Asja'i. Atau Hafs bin Asim. Ini setelah Abu Hurairah, Abu Hazim al-Asja'i. Kita lihat ke Maktabah Samilanya. Ini sekian banyak nama, pasti Anda akan, wah yang mana ya gitu kan. Tulis saja di sini. Al-Asja'i. Ini muncul, ada langsung dia kasih tunjuk yang merah. Abu Hazim al-Asja'i. Klik di situ. Muncul. Inilah orangnya. Coba lihat di daftar gurunya al-Asja'i ini ada Abu Hurairah enggak? Ini gurunya kan. Coba. Ini ada. Berarti Al-Asja'i mengakui Abu Hurairah sebagai gurunya, dan Abu Hurairah juga lihat di muridnya ada Al-Asja'i. Tadi sudah kita cari, makanya dapat dia kan. Tuh, ada Al-Asja'i daftar murid. Berarti keduanya saling mengakui, berarti liqa muttasil antara keduanya. Oke? Begitu caranya. Untuk menentukan bahwa sanad ini muttasil. Singkat cerita, dicari semuanya, dapat, ditulislah seperti ini. Umpamanya ini Abu Hazim al-Asja'i yang barusan kita dapat. Namanya adalah Salman Abu Hazim al-Asja'i. Jangan lupa cari tahun wafatnya, tahun 100. Beliau berasal dari Kufah, ini enggak terlalu penting. Dia, ini pengakuan ini kalimat kita sedia adalah salah satu murid. Nah, Abu Hazim al-Asja'i merupakan murid dari Abu Hurairah gitu. Dari mana kalimat ini? Ini kalimat saya sendiri, tapi setelah melihat daftar guru dan daftar murid. Karena di duanya saling mengakui, maka saya berhak mengatakan dia muridnya dan merupakan guru dari
Al-A'mas ini, A'mas itu yang di bawahnya sekalian kan? Sekalian dicari di situ ada enggak A'mas? Punya murid namanya A'mas. Kalau tidak ada, diketik saja. Nah, ini ada A'mas. Berarti mengakui lagi kan? Klik lagi A'mas. Mengakui lagi. Ini tahun wafatnya. Ini tahun lahirnya. Jadi dengan demikian sementara ini bermutasil. Nah, jadi bubuhi saja semuanya. Ini nama, bubuhi nama, kemudian murid, kemudian guru, baru terakhir pendapat ulama. Pendapat ulama di mana pendapat ulama itu? Ini pendapat ulama. Nih, pendapat ulama. Saya sarankan Anda pakai yang Ibnu Hajar saja dulu. Pokoknya pegang Ibnu Hajar. Nah. Kalau ada yang meragukan, cari di sini, baca ini. Tuh. Jadi pakai Ibnu Hajar semua biar konsisten. Nah, begitu seterusnya ke bawah sehingga dibuatlah skema seperti ini. Skemanya begini. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Baik, dari semua sanad yang dikumpulkan di sini ditemukan bahwa sahabatnya cuma satu, yaitu Abu Hurairah, cuma satu nih sahabatnya. Berarti tidak punya syahid, dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti sanad ini tidak punya syahid. Lihat. Di sini saya bubuhi, ini Abu Hurairah, peringkatnya pendapat ulamanya sahabat. Kemudian Asjai ini tahun wafatnya. Ini pendapat ulamanya. Kemudian Pana ini menyatakan bahwa saling mengakui guru murid. Jadi ini muttasil. Nah, ini juga muttasil. Nah, tinggal ke sini muttasil, ini juga muttasil sampai ke Bukhari. Jadi di sini saya sudah cantumkan penilaian ulama 1, 2, ini penilaian untuk ini penilaian untuk yang ini. Sikoh untuk Muhammad bin Bashar gitu. Ini juga sama sikotun sabat untuk ini. Ini untuk ini. Ya. Jadi jika kita lihat dari skema ini dapat disimpulkan bahwa contoh ini Abu Daud kan. Jalur Abu Daud ke atas ini sahih. Karena penilaian ulamanya semuanya takdir sikoh. Nah ini. Kemudian Abu Ya'la ini doib, mungkoti. Ke sini dia. Ini mungkoti. Jalur Muslim ada 3, 1, 2, 1.
2, 3. Saya garis putus-putus supaya tidak bersentuhan dengan yang jalur lain. Sahih. Kenapa sahih? Karena orang-orang di jalurnya itu berada pada sikoh ke atas semua. Ini Ahmad bin Hambal, jalurnya ada 2. Ada yang ke sini. Gitu. Sampai ke atas. Jalurnya Bukhari ada 2 juga. Ini ke sini. Ada yang ke sini. Gitu. Nah, kita perhatikan bahwa TMT 3 itu bekerjanya demikian. Dari semua sanad ini ada satu yang mungkoti. Coba perhatikan ini yang saya garis kuning. Ini saya garis kuningnya. Ini nih yang ini. Jadi ini kan yang doib. Doib ini. Dia redaksinya itu falam tajibhu. Yang lainnya itu fa'abat fabata. Ini fabata, 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 fabata. Jadi ini membuktikan bahwa ada orang yang tidak adil dan tidak dobit pada jalur ini. Sehingga redaksinya sedikit berubah dan terjadi hafalan yang kurang kuat. Oke. Tapi Pak yang lain juga berbeda tapi relatif sama gitu. Ada taktinya, ini juga bata, godban. Di sini nggak ada godban loh. Falam takti. Ini Pak Abad Antajia gitu kan. Gitu. Nah kalau yang jalur ini agak beda juga. Ini di Bukhari ada tradisi bahwa dia kalau ada yang sudah sahih, nah ini dijadikan penguat ke sini. Ini kan wa'abat, wabata gitu. Gitu. Jadi bahwa tadi kita belajar ini adil, dobit, itu memang berpengaruh pada redaksi matan gitu. Berpengaruh. Nah, nanti kalian bikin skemanya begini nih. Sehingga dalam satu skema kita membaca semuanya. Baru dikata-katain di bawahnya. Dikata-katainnya artinya analisanya. Jalur 1 apa yang terjadi, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5, jalur 6. Baru ini ada satu yang mungkoti, maka lihat coba signifikansi perbedaan redaksi matannya dengan yang lain. Pasti ada yang agak beda. Baru terakhir yang HP saya habis baterai, nanti bilangin ke yang 8 orang di situ masuk ke grup ini aja dulu. Saya nggak ngecas itu lagi, soalnya tinggal bentar lagi udah beres. Jadi kesimpulannya adalah kualitas hadis ini sahih. Karena semua periwayatnya dinilai ta'dil, sanadnya tunggal atau fard. Kuantitasnya gharib. Karena hanya memiliki satu periwayat dan tidak ada tabi. Ini sumbernya dia marfu sampai kepada Rasul. Nah, hanya ada satu catatan bahwa
Ini lupa ditulis di sini, kalau nanti Anda menganalisa ditulis. Bahwa sanad yang doib yang dari Abu Ya'la ini itu terangkat menjadi sahih hasan. Hasan karena banyak jalur lain yang mendukungnya. Itu sanadnya menjadi hasan. Sementara matannya menjadi sahih karena matannya substansinya sama dengan semua matan yang lain. Begitu kesimpulannya itu. Ada pertanyaan sampai di situ? Izin bertanya, Pak. Silakan. Maksud dari sanadnya tunggal atau sanad fard itu dilihat dari mana? Dari sahabat. Oh, yang tabinya satu Ini kan? terus dikurangi itu Ini. jadi 0. Ini. Jadi kepada kawan-kawan untuk menentukan berapa jumlah sanad, lihat di sini aja kotak pertama ini. Loh bagaimana Pak, ini kan banyak gitu kan? Ini banyak, ini adalah tabi mengikut ke sini. Argumentasinya bagaimana? Argumennya adalah bahwa sumber hadis, redaksi hadis itu hanya satu, yaitu dari Abu Hurairah. Tentu ilustrasinya seperti ini nih. Saya bilang kan, minggu depan kita belajar TMT 3. Saya sampaikan kepada kalian. Sampaikan kepada ini, disampaikan pada ini. Lalu yang ini menyampaikan kepada kalian semua satu kelas ini. Lalu ada sebagian yang mengatakan, kata Pak Reja, minggu depan kita belajar TMT 1 katanya. Ada yang bilang TMT 2, ada yang bilang TMT 4. Kebanyakan bilang TMT 3. Artinya ada hafalan yang kurang kuat di antara orang-orang yang keliru yang mengatakan selain TMT 3. Tetapi kan sumber dari pernyataan itu kan satu dari saya gitu. Nah, kecuali sumbernya 2, ada lagi di sini umpamanya dia bilang TMT 3, ini TMT 2, di sini lagi ada. Maka 3 orang ini bisa saja siapa yang berbeda ini. Sumbernya dari Rasul gitu. Makanya secara untuk menentukan berapa syahidnya, lihat dari sini, sahabat. Syahid itu menentukan jumlah sanad. Kalau tabi, berapa jumlah mukharrij. Yang ini. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ngerti ya? Alhamdulillah dapat dipahami. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada kita selesai nanti ya. Untuk pembagian kelompok hadis kelompok selanjutnya gimana, Pak? Untuk minggu depan kan sudah ada di RPKPS. Ini kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Ini pertemuan minggu depan itu kelompok berapa ini? Akan menakhrid hadis sholat bagian 1. Bab sholat, kitab sholat. Kitab sholat itu ada di mana tadi itu? Bentar. Ini. Kemarin udah dibagi tuh, kan? Ini masih ingat ini? Masih, Pak. Ya, sesuai dengan inilah. Berarti yang minggu depan kelas sesuai kelasnya gitu. Jadi minggu depan kita udah nggak digabung lagi.
sesuai dengan jam masing-masing. Jadi giliran kalian mempresentasikan, saya udah presentasi barusan tentang satu hadis. Nah ini hadisnya silakan dipilih saja dari hadis itu. Cari yang pendek aja biar gampang. Contoh ya, mana mukhtasar? Kan di kitab sholat ya. Kan dari sini kan? Nah, kitab sholat halaman 103. Ini kan panjang ini. Panjang. Panjang ini. Panjang ini sampai sini. Pilih aja yang pendek. Komanya ini. Ini komanya ini. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbin wahidin mustamilan bihi fi baiti Ummi Salamah al-qatarfai ala atiqihi qad khalafa baina tarfai. Bisa. Ya banyak pilihan di sini. Satu orang satu hadis ya, bukan satu kelompok satu takhrid gitu. Cuman kelompok yang minggu depan itu mereka sudah ditentukan babnya, silakan membuat. Ada pertanyaan? Minggu depan nggak boleh ya memberi alasan nggak siap Pak gitu. Kalau harusnya yang minggu depan itu udah melakukan sambil jalan saya menerangkan, Anda lakukan. Dan yang kelompok 2 minggu ke depan, ini kan sudah dikasih contohnya, udah mulai tuh kerjain. Kalau saya dengan Maktabah Samila ditambah kitab yang lain itu sebentar. Kalau Anda nggak punya, yang di Bandung bisa datang ke perpustakaan Usuluddin. Ada di situ komputer, perpustakaan komputer yang bisa Anda pakai, dan di situ sudah ada semua, Maktabah Samila, Al-Jami'ul Kalim, Al-Hadis, dan semuanya. Manfaatkan. Ada lagi pertanyaan? Ini satu kelas nggak masuk kayaknya ini. 85 berarti ada 40 juga yang nggak hadir itu. Di Google Meet yang satu lagi, tadi cuma 8 orang. Baik, itu saja saya anggap sudah mengerti, dan minggu depan Anda presentasi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma.